Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas B2 Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, angkatan 2021. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang Project Citizen kami mengenai lingkungan hidup di Kota Medan. Sebelum kami membahas mengenai materi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Nazarina Fauzi Alawiyah, kedua ada Amelia Maria Silangit, yang ketiga ada Yukanira Aureliasyah, dan yang keempat ada saya, Safira Raihana. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai Project Citizen tentang lingkungan hidup di Kota Medan. Yang pertama akan dibahas oleh Nazarina Fauzi Alawiyah. Kepada Wia, saya persilakan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Kondisi lingkungan saat ini semakin memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan tanpa batas. Berkaitan dengan perilaku manusia terhadap kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung tidak peduli, maka mengubah perilaku manusia menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis lingkungan. Kualitas lingkungan hidup sekarang ini semakin menurun karena tindakan eksploitatif terhadap alam yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan fungsi ekologinya. Misalnya, menebang hutan secara berlebihan dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor, serta penggunaan dinamit untuk menangkap ikan dapat merusak terumbu karang. Beberapa hal tersebut merupakan tindak ketidakarifan manusia terhadap lingkungan hidup. Lemahnya kesadaran kita terhadap lingkungan hidup juga terjadi karena adanya anggapan yang memandang bahwa pemanfaatan alam bagi manusia itu merupakan hal yang wajar. Misalnya, menebang pohon guna kebutuhan manusia dan membuang sampah sembarangan merupakan hal yang wajar karena belum ada aturan yang ketat untuk hal itu. Apabila hal tersebut masih dibiarkan, maka kerusakan lingkungan alam akan terus terjadi. Kondisi inilah yang mendorong perlunya memberikan pemahaman kepada generasi muda di Indonesia tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Pada dasarnya, untuk merawat dan memelihara lingkungan hidup, bumi dan segala isinya merupakan tanggung jawab kita semua. Kepedulian terhadap lingkungan hidup bisa ditanamkan melalui pendidikan karakter peduli lingkungan khususnya di sekolah. Perkembangan zaman yang pesat tentunya membawa dampak tersendiri bagi lingkungan. Salah satunya cara masyarakat berperilaku dalam kegiatan sehari-hari dapat mempengaruhi kualitas lingkungan tersebut. Lingkungan yang bersih akan meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat yang baik dan bahagia. Maka dari itu, tindakan masyarakat pada suatu daerah akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Badan Pelindung Lingkungan Hidup Amerika menunjukkan bahwa Kota Medan berada pada peringkat keempat kota paling berpolusi di dunia. Salah satunya penyebabnya adalah proporsi ruang terbuka hijau yang tidak proporsional di Kota Medan. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 atau disingkat UU Penata Ruang mengamanatkan proposal RTH minimal 30% dari luar wilayah kota. Sementara Kota Medan hanya memiliki 10% RTH dari wilayah Kota Medan, padahal kebutuhan terhadap RTH terus meningkat, sering dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Salah satu masalah lingkungan lainnya masalah persampahan. Kualitas lingkungan Kota Medan dipengaruhi oleh pengelolaan pemerintah Kota Medan dalam memberdayakan lingkungan, dan masyarakat Kota Medan juga berkontribusi dalam menentukan kualitas lingkungan Kota Medan. Di sini saya akan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Medan. Faktor terjadinya permasalahan tersebut ada 4. Yang pertama faktor ekonomi, kedua faktor kebudayaan, yang ketiga faktor lingkungan, dan keempat faktor pengetahuan. Dan masalah-masalah tersebut dapat terujuk dalam bentuk masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, masalah agama, dan masalah-masalah lainnya. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Yukanira Aureliasyah. Dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup, terdapat bentuk-bentuk partisipasi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, antara lain membersihkan sampah di jalanan umum, mengumpulkan timbunan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara, menyediakan tempat pembuangan akhir untuk pemusnahan sampah, lalu melakukan penyediaan pengangkutan tinja atau human waste dari sepsi tank ke
instalasi pengelolaan limbah tinja. Lalu terdapat tindakan-tindakan yang perlu ditempuh dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup, antara lain melakukan pengelolaan limbah atau sampah sesuai dengan perkembangan yang ada agar tidak terjadi pencemaran, memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah serta masyarakat dalam usaha meningkatkan kebersihan, memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan, lalu menerapkan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan. Dalam pelestarian lingkungan hidup, dilaksanakan terdapat strategi kebijakan alternatif, antara lain 1. Pencegahan dan penanggulangan air tanah, sungai, laut, dan udara, serta pengembalian ruang terbuka hijau. 2. Optimalisasi dukungan upaya terciptanya kebersihan kota atau pemukiman dan pelestarian lingkungan hidup di Kota Medan. 3. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat akan arti pentingnya kebersihan lingkungan. 4. Menjatuhkan sanksi hukum kepada pelanggar ketentuan pengelolaan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup sesuai peraturan yang berlaku. Kesimpulannya, berdasarkan hasil riset bahwa kerjasama antara pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Medan dalam meningkatkan kualitas lingkungan Kota Medan. Jika pihak pemerintahan Kota Medan tidak memberikan penanganan terhadap masalah tersebut, maka lingkungan Kota Medan akan semakin memburuk. Begitu juga masyarakat Kota Medan tidak dapat saling bekerja sama dalam menjaga lingkungan. Maka masalah ini tidak akan selesai dan akan semakin memburuk. Baiklah, demikian persentase Project Citizen kami mengenai lingkungan di Kota Medan. Jika ada yang ingin memberi pertanyaan, kritik, ataupun saran, dipersilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.